Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda Solihah? Semoga Ananda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda Solihah, hari ini kita akan lanjut belajar tematik. Masih di tema 5 pengalamanku dan sudah ganti tema ya. Hari ini kita akan belajar di subtema 2, pengalaman bersama teman. Muatan pelajaran SPDP serta bahasa Indonesia. Oke, sebelum dimulai, Ustazah ingin kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ananda Solihah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan buku pena 1C. Nah, saya ingin kalian lanjut buka halaman 26. Di sana kita akan memulai pembelajaran SBDP terlebih dahulu ya. Nah, kali ini kemarin kita sudah belajar mengenai tempo lambat dan tempo cepat. Hari ini kita akan belajar menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Nah, Ananda Solihah, di sekitar kita banyak sekali tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin, apalagi saat ini. Setiap siang atau sore selalu ada angin yang membuat tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita menari-nari. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai, dahan dan ranting bergoyang-goyang. Gerak tumbuhan dapat kita tiru. Tiruan gerak ini bisa menjadi gerakan tarian yang sangat indah. Saat meniru gerakan tumbuhan, kaki diam di tempat, hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Kita perhatikan dan berlatih meniru gerakan seperti pada gambar di halaman 26 dan 27. Nah, di gambar pertama, gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Kita tirukan seperti ini, seperti pada gambar ini. Lalu gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Coba kita gerakan seperti pada gambar berikut ini. Dan yang ketiga, gerakan daun berayun seperti pada gambar ini. Dan yang terakhir, ada gerakan pohon tertiup angin. Kita gerakan seperti pada gambar berikut ini. Di sini ada 4 gerakan. Coba kalian tiru bersama. Yang pertama, gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Lalu gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Gerakan daun berayun. Dan yang terakhir, gerakan pohon tertiup angin. Nah, setelah tadi kita menirukan keempat gerakan tersebut, sangat indah bukan? Gerakannya seperti gerakan tarian yang sangat indah. Padahal kita sedang meniru gerakan tumbuhan yang sedang tertiup angin. Baik Ananda Solihah, selanjutnya kalian buka halaman 36 dan 37. Di sini kita masih membahas tentang menirukan gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan yang tertiup angin dapat ditiru menjadi tarian yang sangat indah. Sebelumnya, kita sudah pernah memperagakan gerak tersebut. Gerak tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerakan tarian. Perhatikan di halaman 37. Di sana ada gambar tumbuhan di dalam air dan ada contoh gerakan menirukan tumbuhan di dalam air. Nah, Ananda Solihah, gerak tari meniru gerakan tumbuhan air itu lebih lambat. Tidak seperti meniru gerakan tumbuhan pada saat terkena angin. Badan dan tangan meliuk-liuk dengan lembut pada saat kita menirukan gerakan tumbuhan di air.
seperti contoh gambar tersebut. Ketika kita meniru gerakan tumbuhan dalam tarian, ketumbuhan tertiup angin, maka saat meniru gerakan tumbuhan, kaki kita diam di tempat, hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Dan ketika kita menirukan gerak tumbuhan air, maka gerakan kita akan lebih lambat dan badan serta tangan meliuk-liuk dengan lembut. Nah, Ananda Solihah, hal sederhana seperti ini kita bisa melakukan bersama teman dan menjadikan pengalaman bersama teman ketika kita menirukan gerakan tumbuhan. Solihah, setelah tadi kita mempelajari mengenai menirukan gerak tumbuhan di muatan pelajaran SBDP, maka kali ini Ustazah ingin kita lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya, di tema 5 subtema 1 kita telah mempelajari ungkapan pujian. Nah, di subtema 2 ini kita akan mengenal ungkapan permintaan maaf di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Coba sebelumnya kita buka dulu halaman 27. Nah, Ananda Solihah, saat melakukan kegiatan bersama teman, kita bisa melakukan kesalahan walaupun tanpa disengaja. Misalnya, terjadi benturan badan atau kepala. Apabila hal itu terjadi, sebaiknya kita meminta maaf. Nah, Ananda Solihah, ungkapan permintaan maaf bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, coba kalian perhatikan gambar di halaman 28. Nah, contoh yang pertama, ungkapan permintaan maaf pada gambar yang pertama itu adalah, maaf paman, saya tidak disengaja. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh kedua di gambar yang kedua, maafkan ya, saya tidak disengaja ketika bermain bola itu. Dan yang gambar terakhir, pada gambar terakhir, ungkapan permintaan maafnya yaitu, maaf ya, saya tidak sengaja merusak layang-layanganmu. Nah, Ananda Solihah, pernahkah kalian tanpa sengaja berbuat salah? Coba ceritakan dan ungkapan permintaan maafmu. Meminta maaf harus dilakukan dengan sangat tulus. Artinya, meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Kita mengucapkannya dengan jujur. Kita berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Karena apa, Ananda Solihah? Karena Allah sangat menyukai orang yang lalu meminta maaf ketika ia sudah melakukan kesalahan. Nah, Ananda Solihah, coba perhatikan di latihan di halaman 28. Baik, Ananda Solihah, coba perhatikan latihan di halaman 28 ini. Misalkan kamu mengalami kejadian berikut, tuliskan ungkapan permintaan maaf yang baik. Coba nih, yang A, tanganmu tidak sengaja mengenai kepala temanmu. Bagaimana cara ungkapan permintaan maaf yang baik? Ada yang tahu? Ya, contohnya, maaf, aku tidak sengaja mengenai kepala temanmu. Nah, itulah ungkapan permintaan maaf. Atau yang B, kakimu tidak sengaja menginjak tas temanmu. Maaf, aku tidak sengaja menginjak tasmu. Nah, itulah tadi contoh ungkapan permintaan maaf. Kalian bisa mencari contoh ungkapan yang lain selain yang tadi Ustazah ucapkan. Nah, selanjutnya di halaman 29, yang kedua, jawablah pertanyaan berikut secara lisan. Pernahkah kalian meminta maaf kepada teman? Coba jawab, pernah atau tidak. Lalu mengapa kamu perlu meminta maaf jika melakukan kesalahan? Contohnya seperti tadi, pernah terinjak tasnya, atau mengenai kepala teman kamu, atau sengaja mengotori hasil lukisanmu. Nah, kalian tulis di yang B ini. Lalu bagaimana cara kamu meminta maaf kepada temanmu?
kalian contohkan ungkapan permintaan maaf ketika kalian melakukan kesalahan tersebut. Nah, tadi kita telah mengenal apa itu ungkapan permintaan maaf. Coba sekarang kita lanjut ke halaman 30, menuliskan ungkapan permintaan maaf. Ananda solih-solihah, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Misalnya, saat kamu tidak sengaja membuat temanmu terjatuh atau tidak sengaja merusak mainan temanmu. Jika kamu segera meminta maaf, temanmu merasa telah dihargai. Dengan demikian, kerukunan tetap terjaga antara kamu dengan temanmu. Kalian contohkan ungkapan permintaan maaf di halaman 31 nomor 1. Di sana ada Dedi dan Anto. Coba kalian buatlah contoh percakapan yang berisi permintaan maaf Dedi kepada Anto pada gambar di halaman 31 tersebut. Nah, Ananda solih-solihah, tadi kita telah menuliskan contoh ungkapan permintaan maaf. Maka kali ini kita lanjut bagaimana cara menggunakan ungkapan permintaan maaf. Kalian sudah belajar cara meminta maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan sangat tulus. Gunakan kalimat yang santun saat meminta maaf. Meminta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua. Kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Nah, itulah bagaimana menggunakan ungkapan permintaan maaf. Kita harus meminta maaf ketika kita memiliki kesalahan dan harus dengan menggunakan ucapan yang tulus. Anda solih-solihah, selain mengenai ungkapan permintaan maaf, di subtema 2 ini, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari ungkapan kekaguman melalui lagu dan puisi. Sebelumnya kita sudah mengetahui lagu itu apa. Nah, sekarang saya ingin kita mempelajari mengenai mengungkapkan kekaguman selain melalui lagu, ada juga melalui puisi. Nah, di halaman 39 kalian tentu pernah mendengar seseorang sedang bernyanyi atau membaca puisi. Dalam syair lagu atau puisi sering terdapat ungkapan kekaguman. Contohnya, coba kalian lihat bait puisi di halaman 39. Bunga melati putih bersih, harum semerbak sungguh indah. Nah, ungkapan kekaguman pada puisi di atas adalah sungguh indah. Nah, itulah tadi salah satu ungkapan kekaguman melalui puisi. Nanda solih-solihah, coba kalian kerjakan halaman 40. Di sana ada latihan mengenai puisi, judul puisi, siapa pengarangnya, dan ungkapan kekaguman di dalam puisi itu apa. Ananda solih-solihah, yang terakhir halaman 42, mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau lagu. Nah, Dedi memiliki banyak pengalaman bersama teman-temannya. Ada pengalaman yang sangat menyenangkan, ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Mereka selalu bermain bersama, bernyanyi bersama, serta belajar bersama. Masih banyak kegiatan lain yang mereka lakukan bersama-sama. Kebersamaan dengan teman dapat menumbuhkan rasa persahabatan. Kita dapat mengungkapkan rasa persahabatan kepada teman dalam bentuk sebuah puisi. Kita juga dapat mengungkapkan rasa sayang dalam bentuk lagu atau puisi. Nah, Nanda solih-solihah, itulah tadi, selain mengungkapkan rasa kekaguman, kita juga dapat mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau lagu. Baik, Ananda solih-solihah, setelah tadi kita mempelajari pelajaran SBDP mengenai gerakan menirukan tumbuhan, lalu ungkapan permintaan maaf, ungkapan rasa sayang atau persahabatan, dan ungkapan kekaguman melalui lagu dan puisi, maka yang terakhir Ustazah ingin menugaskan kalian. Tugas yang pertama yaitu buatlah gerak tarian sesuai pada gambar yang sebelumnya Ustazah jelaskan.
di halaman 26 dan 27. Buatlah empat gerakan tersebut, lalu kalian videokan memakai baju seragam hijau kotak-kotak dan kirim ke WA Ustazah. Selanjutnya, kalian kerjakan halaman 38 dan 39 serta kerjakan halaman 40. Baik anak-anak solih-solihah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Ustazah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.